Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, wabil khusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami' Baitur Rahman, salah nyebut nama, bom meledak. Luar biasa, jangan sampai salah nyebut nama. Masjid Baitur Rahim, bener nggak meledak. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Selamat Wahyudi, betul? Kalau betul tidak meledak. Juga yang kami hormati Ketua RW Al-Mukarram Bapak Ghazali. Juga yang kami hormati Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Emi. Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Nafsiyah. Ada lagi? Beserta para bapak ustadz, ibu ustazah, asatizah yang lain yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, pada hari ini saya bangga, saya kagum, saya salut sama DKM Baitur Rahim yang telah mengadakan acara maulid sungguh luar biasa. Saya turun dari kendaraan, saya masuk ke tempat ini, Masya Allah, jamaah yang hadir sampai pinggir kali. Karena masjidnya saya salut, saya kagum sama panitia, Masya Allah, jamaah yang hadir sampai luar. Spanduknya keren, rumbe-rumbenya keren, balonnya keren, jamaahnya keren, yang ceramah alhamdulillah kebahagiaan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini karena kecintaan kita kepada Rasul dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Semoga semua yang terlibat
dalam mensukseskan acara pada siang hari ini menjadi media dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga sama sound-soundnya. Tukang balon masuk surga sama balon-balonnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimudahkan oleh Allah untuk ziarah ke Madinah, berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal. Bu, pingin ke Mekah? Yang pingin tunjuk tangan. Alhamdulillah. Saya doain yang tunjuk tangan, mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu Pak, pembatas di keliling Ka'bah sudah diangkat. Stiker-stiker physical distancing sudah dicabut. Ini memberikan satu gambaran, mudah-mudahan akan dibuka secara lebih luas untuk bisa berangkat ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Punya duitnya, Bu? Lama-lama saya jantungan ini. Punya duitnya, Bu? Berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah, jangan dulu mikirin duit. Kata guru kami Al-Mansurlah Abuya Kiai Haji Nurul Anwar bin Al-Mansurlah Abuya Kiai Haji Nur Ali, kalau kita pengen apa-apa, pertama niat dalam hati, yang kedua doa, yang ketiga usaha, maka Allah akan memberikan kemudahan apa yang kita inginkan. Ya Bu ya, ya Pak ya. 2019 yang lalu saya mendampingi jamaah. Ada aki-aki cerita sama saya, Pak Ustadz, alhamdulillah dengan kekuatan niat, doa, mohon maaf ya Bu kalau saya kagetan. Ini bukan hanya hilang hadis dan ayat di dalam, bisa jadi sampai mana tadi? Tolong balon sesama balon, tolong diam. Itu balon, ini balon juga. Tolong diam dulu ya, jangan mengganggu konsentrasi kakak. Ada
Ada aki-aki dari Cikarang. Dia cerita sama saya, Pak Ustadz, dengan kekuatan niat, doa, dan usaha, alhamdulillah Allah kasih saya kemudahan bisa berangkat, meskipun saya tiap hari cuma jualan singkong. Masya Allah, jual singkong bisa berangkat haji. Saya tanya rahasianya, apa Ki bisa berangkat? Kata dia, Ustadz, saya jual singkong sama kebun-kebunnya. Maka itu mari di awal permulaan jumpa kita sama membaca talbiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita untuk bisa berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah, mengunjungi makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Sekali lagi, labbaik Allah. Wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Alhamdulillah. Adem Bu. Masya Allah, ibu baca salawat ada, ibu baca talbiyah ada, ibu baca talbiyah adem, saya juga tenggorokannya adem. Lanjut Bu, lanjut Pak. Baik. Tema kita pada siang hari ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan momen Maulid Nabi Muhammad dapat dijadikan sebagai momen meningkatkan kasih sayang, mengutamakan kebenaran, mempererat tali persaudaraan, serta menjunjung tinggi toleransi. Bu, pertama bahwa Nabi adalah orang yang sayang sekali dengan umatnya. Ya Bu ya, ya Pak ya. Apa buktinya Nabi sayang sekali dengan umatnya? Mari kita lihat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Masya Allah. Jamaah di sini hebat-hebat. Saya baca ayat semua bisa ngelanjutin. Alhamdulillah. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Amat berat terasa olehnya penderitaan
mengharapkan keimanan dan keselamatan bagimu, sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Bo, Nabi sayang sama kita, Nabi cinta sama kita. Apa di antara wujud kecintaan Nabi? Lihat Bapak Ibu, ketika Nabi dalam kondisi sakaratul maut, di saat nafas berada di ujung tenggorokan, apa yang beliau katakan? Ummati, 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 ummatku, 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 mau mati yang dipanggil kita. Pak, yang dipanggil kita. Beda mungkin sama kita nanti seandainya ada yang mati dalam kondisi sakaratul maut, yang dipanggil bukan umat orang kampungnya, mungkin yang dipanggil anaknya. Ya Bu ya, ya Bu ya. Udin, ada Udin. Mama, ada Mama. Nanti kalau bapakmu mati, tolong bapak pesen itu tanah depan gerbang perumahan, jangan dijual. Anaknya tanya, emang kenapa Pak? Itu jalan raya. Nanti kalau bapakmu mati, itu tolong rumah yang di samping jangan dijual. Emang kenapa Pak? Kontrakan orang. Tapi Masya Allah, ibu Nabi sangat sayang sama kita. Di saat nanti kita berada di padang mahsyar, di mana panas matahari seolah sejengkal berada di atas kepala, kita semua dalam kondisi bingung, ramai. Kita minta syafaat kepada Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, 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 masing-masing. Kita minta syafaat kepada Nabi Idris. Apa kata Nabi Idris? Nafsi, nafsi, nafsi. Kata yang di belakang, nasi, nasi. Udah lapar. Tapi ketika kita minta syafaat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi kita? Ummati, ummati, umatku kemari. Nanti yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dulu waktu di dunia umatnya senang mengingat Nabi, rajin membaca sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo, di rumah banyakkan sholawat apa nonton TikTok tuh? Di rumah banyakkan baca sholawat apa baca status? Kadang-kadang mau berangkat nulis status OTW. Udah nyampe di lokasi, di foto cekret lokasi. Selesai acara pengajian, acara maulid, acara arisan, langsung capcus nongkrong di tukang bakso. Update status mabar, makan bareng. Bukan orang sini. Ini mak saya lagi cerita orang yang rumahnya pinggir kali.
Kalaupun itu bapak, ibu-ibu ada yang tawa paling kenceng, itu dia. Maka di antara wujud tanda kita cinta kepada Nabi adalah dengan kita membaca salawat. Inilah satu keistimewaan dari membaca salawat. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji, Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk naik ke atas Jabal Kubais. Maka Nabi Allah Ibrahim menghadap ke arah kanan, menghadap ke arah kiri, menghadap ke belakang, menghadap ke depan. Maka Nabi Allah Ibrahim memanggil manusia untuk memerintahkan manusia untuk menunaikan ibadah haji. Wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan kewajiban ibadah puasa, Allah cukup turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Masya Allah, orang sini hebat-hebat. Saya baca ayat semua, ujungnya bisa dilanjutin. Masya Allah, ini keren banget orang sini. Ibu-ibunya bisa, bapak-bapaknya bisa. Sekarang kakak mau tanya nih sama adik-adik, kalau kakak baca lanjutin ya, masih pantas dipanggil kakak. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Luar biasa ibu-ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil. Masya Allah, bisa terbukti. Sekarang bapak-bapaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Orang sini hebat-hebat. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk berpuasa, Allah tidak puasa. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk menunaikan ibadah zakat, Allah gak ngeluarin zakat. Tapi ketika Allah memerintahkan manusia untuk membaca sholawat, Allah membaca sholawat buat nabinya. Seperti yang dijelaskan dalam tafsir Asy-Sya'rawi, karya Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Sya'rawi, sholawatnya Allah kepada Nabi adalah rahmah, sholawatnya malaikat istighfar, sholawatnya umat kepada Nabi adalah doa. Maka dengan kita membaca sholawat menjadi wujud tanda cinta kepada Nabi. Alhamdulillah. Barang-barang salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah ala taha
Salatullah ala yasin tawassalna bismillah walhamdulillah. Susahnya jadi perempuan, yang kompak dong. Harus selalu jaga iman. Udah nggak usah. Baik siang ataupun malam, baik janda ataupun susahnya jadi laki, harus berangkat kerja tiap, cari uang untuk anak, juga modal buat kawin. Pasar Bani dengar kawin lagi langsung semangat sholawatnya. Sholat subuh. Maka ayo Bapak Ibu, demi mewujudkan kecintaan kita kepada Nabi dengan lazimkan baca sholat. Yang kedua, melaksanakan ajaran-ajaran Nabi. Apa di antara ajaran Nabi? Beliau yang pertama dalam tema ini, ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Kita dalam kehidupan berumah tangga saling sayang menyayangi, karena tanda orang yang beriman, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Bagaimana Islam mengajarkan kasih sayang dengan tetangga? Ada 7. Apa yang pertama? Kalau tetangga sakit, tengokin. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Jadi Ustazah Emi ngajar di sini, atau jamaah, atau rumahnya di sini? Oh, rumahnya di sana. Oh, di Gria 2. Tapi suka kemari. Ngaji ceritanya kita di sini sering ketemu dengan teman-teman kita. Ternyata ketika tiap hari kita ngaji, ada teman kita, tetangga kita yang datang, yang biasanya rajin, kagak datang-datang. Akhirnya kita tanya, itu kemarin Ibu Rofiah nggak datang kemana? Ada Ibu Rofiah? Mana orangnya? Oh, cuti lahiran. Bisa cocok ya? Mohon maaf, suaminya Ibu Rofiah. Oh, ada? Aduh, di videoin lagi. Ya Allah, direkam. Mohon maaf ya Ibu Rofiah, saya nggak tahu kalau Ibu lahiran. Itu sebab siapa Bu? Ibu Rofiah kagak datang-datang, kata Ibu. Oh, ternyata Ibu Rofiah nggak datang-datang karena habis lahiran. Datang kita ke rumah Ibu Rofiah, Masya Allah, beliau walaupun habis melahirkan tidak begitu terasa sakit. Kenapa? Karena mendapatkan perhatian dari tetangga-tetangganya. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Nih Pak, saya ceritain Pak, orang kalau mau melahirkan Pak. Pak belum tahu sih Pak. Ini saya ceritain orang Pak, kalau mau melahirkan tuh istri, pembukaan 1 nih pinggang panas. Pinggang panas Pak.
Udah dengerin aja Bu. Kalau calon anaknya laki, pinggang sebelah kanan panas. Kalau calon anak perempuan, pinggang sebelah kiri panas. Bapak belum ngerasain sih Pak. Pembukaan 2 bolak-balik ke kamar mandi, nongkrong, kirain ada yang keluar, nggak ada yang keluar Pak. Pembukaan 3 dari ujung rambut sampai ujung kaki, nih badan semua tebel. Istri ngedeng teriak, Pak, sakit Pak, sakit. Kata suaminya, sabar aja Mak, emang udah bagian mama. Ya. Senang itu Ibu Rofiah dikunjungi, mendapatkan perhatian dari tetangga. Artinya apa? Kalau ada tetangga yang lagi kurang sehat, tengokin. Kalau Ibu Rofiah tadi normal melahirkan. Yang kedua, kalau ada tetangga yang meninggal dunia, anterin jenazahnya. Dari mana kita tahu itu tetangga meninggal dunia? Dari pengumuman. Biasanya diumumin di mana? Di Masjid Baitur Rahim. Bagaimana kita tahu itu pengumuman kerja bakti sama pengumuman orang meninggal? Dimulai dari cara salamnya. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ibu Ustazah pembawa acara, biasanya di sini kalau yang tukang ngumumin itu Bapak siapa? Ini beliau. Oh, beliau juga. Borongan. Dilihat dari cara salamnya. Kalau salamnya kerja bakti, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya untuk pengumuman kematian. Datang kita tengokin tuh, kita anterin jenazahnya. Maka ini sebagai satu tanda bukti bahwa kita bertetangga dengan kasih sayang bila ada waktu. Yang ketiga, apabila tetangga membutuhkan pinjaman duit, berikan pinjaman sesuai dengan kemampuan. Satu hari Bapak Agus, ada Pak Agus? Ya Allah, mohon maaf Pak Agus, nama adalah tidak direncanakan. Kalaupun itu sesuai dengan nama Bapak, saya mohon dimaafkan. Pak Agus datang ke rumah Pak RW, Pak Gozali. Kata Pak RW Gozali, ada apa Pak Agus? Mohon maaf Pak RW, saya ada kebutuhan mau pinjam uang. Kata Pak RW, berapa duit Pak Agus? Nggak banyak Pak RW, cuman 1 miliar. Kata Pak RW, kecil itu Pak, kecil. Itu di rumah saya jemuran, itu belum digunting-gunting. Kata Pak Agus, itu duit Pak RW. Bukan, itu daun pisang. Yang keempat, memberikan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Saya ibu tahadus binikmah, kalau ada orang lewat depan rumah saya, selalu saya kasih. Orang lewat, saya kasih. Lewat doang. Yang kelima, apabila tetangga mendapatkan kebahagiaan, ucapkan selamat. Yang keenam, apabila tetangga mendapatkan musibah, maka turut berbela sungkawa. Yang ketujuh, apabila memasak masakan yang lezat, maka tidak membuat tetangga iri, kecuali memberikan sebagian kepadanya. Alhamdulillah. Contoh, ibu di rumah yang paling sedap masakan kesukaan suami, kira-kira menu lauknya apa? Jengkol. Kok bisa sama ya? Udah di Terawang. Di Terawang.
maka berikan sebagian kepada tetangganya. Jangan sampai terjadi satu cerita pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada orang kaya dan orang miskin bertetangga. Ini orang miskin kalau mau makan susah. Bagaimana caranya dia nafsu makan? Dia nungguin orang kaya masak. Dia bawa tuh sama orang miskin satu piring nasi. Dia nyender di tembok orang kaya. Ketika itu mulai wangi masakan orang kaya, dia comot itu nasi. Sebelum dimasukkan ke dalam mulut, dia cium wangi masakan. Lalu dicaplok nasinya sampai selesai. Ternyata apa yang dilakukan oleh orang miskin ini orang kaya tahu. Dan orang kaya ini protes. Maka dibawalah persoalan ini ke persidangan. Apa tuntutan si orang kaya? Menuntut kepada si miskin minta 100 dinar. Kata si miskin, boro-boro saya buat bayar denda, buat makan aja susah. Maka akhirnya kata Khalifah Harun ar-Rasyid, baiklah kalau begitu saya akan memberikan uang 100 dinar kepada kamu orang kaya sebagai bentuk peduli saya kepada si miskin. Maka diberikanlah uang tersebut sebanyak 100 dinar, cuma memberikannya dengan dijatuhkan seperti ini. Ting, 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 sampai 100 kali. Ketika si orang kaya mau ambil itu uang, ternyata ditarik lagi oleh khalifah. Si orang kaya bertanya, kenapa kok diambil lagi? Itu kan uang untuk saya. Kata khalifah, tahukah kamu, ketika si miskin dia makan di pinggir dapur kamu, ia hanya mencium bau masakanmu. Seperti inilah ketika engkau ingin mendapatkan uang ini, kau tidak berhak mendapatkan dinarnya, kau hanya berhak mendengar bunyi jatuhannya. Adil ya Pak? Adil ya Bu? Maka ciri sebagai umat yang berkasih sayang, apabila bertetangga fal yukrim jarohu, maka saling memuliakan tetangganya. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu, maka muliakanlah tamunya. Nih Masya Allah, orang di sini luar biasa, tamu begitu diservis dengan luar biasa, minuman sampai ada 4 macam. Masya Allah. Ada yang bening, ada yang teh, ada yang botol. Ini pertanyaannya, Ustadz minum semua apa kagak? Kalau diminum semua akan mendapat julukan Ustadz Mujair. Minum. Luar biasa panitia, pelayanan kepada tamu hebat, menandakan sesuai dengan tema yang pertama, meningkatkan kasih sayang. Ketika itu tamu minum seteguk air, contoh, maka 70 malaikat mintain ampun buat yang punya rumah. Itu tamu minum seteguk, 70 malaikat mintain ampun. Coba Pak, seandainya kalau tamu minumnya 1 galon, berapa malaikat yang mintain ampun buat yang punya rumah? Yang terakhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik ataupun diam. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Sesuai dengan agenda, maka jam 11 adalah waktunya doa, dan setelah doa adalah waktunya pulang.
Maka oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya hanya menyampaikan pada tema yang pertama. Mudah-mudahan untuk tema-tema berikutnya akan diundang kembali pada masa-masa yang akan datang. Ingin rasanya saya bicara panjang lebar, namun waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita memperingati kelahiran Nabi, rajin baca sholawat, tambah kita untuk melaksanakan ajaran Nabi, saling berkasih sayang di antara kita, dan lain sebagainya. Insya Allah. Mohon maaf ya Bapak Ibu lahir batin kalau saya banyak salah, banyak kurang. Saya akhiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.